Halo, nama saya Mustati M. Doloresita. Saya mulai bergabung di sekolah Hati Kudus mulai tahun 1981. Sebelumnya saya pernah bergabung di sekolah lain dan saya di sini dititipkan ya, karena kepala sekolahnya sama, maka saya juga merasa nyaman waktu itu kepala sekolahnya sama. Nah, di dalam keluarga ini saya sering dititipkan karena belum mendapatkan tempat tinggal ya. Lalu disiapkan tempat tinggal kos seperti itu, seperti asrama juga. Nah, jadi saya tidak perlu repot-repot mencari tempat kos di tempat lain. Nah, yang pertama mengesan adalah Bapak Ibu Hendra Jaya ya, ketika mereka atau beliau itu sedang keluar kota, saya suka dititipkan di rumah. Jadi saya tuh merasa ya dianggap seperti anak ya, saya titipkan di rumah untuk menemanin ada saudara-saudara yang lain juga seperti itu. Jadi itu merupakan kesan juga ya, sehingga sepertinya ada masalah suka cerita sama Bu Hendra dan Pak Hendra. Jadi mereka pun menganggap saya seperti itu. Kemudian mengenai tempat kerja, mula-mula di sini ini kiri kanan ini masih pohon-pohonan kerangkung gitu ya. Baru ada bangunan ini, baru ada berapa ruang ya, ada 3 ruang yaitu untuk sekolah TK, kemudian dibangun yang tempat saya duduk di sini ini untuk SD. Nah, pertama kali saya diperbantukan di TK ya, untuk ngajar anak-anak kecil ya. Di situ saya merasa nyaman diperbantukan di TK. Kemudian setelah itu saya ditugaskan di kelas 2. Di kelas 2 itu saya mengalami lama sekali ya, berapa tahun ya, saya sudah tidak bisa mengingat dengan persis ya. Kemudian selanjutnya saya di kelas 1, itu pun sudah lama. Nah, dalam kesan saya yang pertama adalah ketika ada reuni atau reuni siswa yang pertama dulu masuk ya, mereka mengadakan acara bersama reuni di sekolah ini di aula. Nah, itu murid-murid pada waktu itu begitu antusias mengumpulkan guru-guru lama, lalu diberikan kenang-kenangan. Nah, di situ tuh merasa anak-anak cukup memperhatikan dan cukup mengingat guru-guru yang lama. Nah, sampai saat ini pun guru yang lama-lama kadang masih diingat juga ya. Masih ada siswa-siswa yang pada lulusan pertama kali itu masih calling-callingan sama ibu guru, itulah. Itu yang membuat saya senang gitu ya. Sebenarnya usia seperti saya sudah saatnya pensiun juga ya, tapi masih diberikan tugas untuk membantu kelas 1. Itu juga merupakan saya merasa senang juga ya, pada usia masih pada usia seperti ini masih diperlukan di sekolah ini. Nah, yang saya rasakan di sini itu hubungan antara Pak Hendra dan Bu Hendra itu terhadap karyawan itu seperti keluarga gitu, seperti keluarga. Sering mendengarkan keluhan dari kita ini ya, lalu memberikan solusinya ya. Yang membuat sangat terkesan saya itu Bu Hendra itu menemani saya menjadi detektif itu, menjadi detektif dikala saya mempunyai masalah keluarga. Dan Bu Hendra itu menemani saya kemanapun gitu ya, pokoknya jadi detektif saya, Bu Hendra dan Bu Johan waktu itu. Dan Bu Hendra sendiri yang membawa kendaraannya itu. Dan itu kesan yang tidak akan pernah saya lupakan. Oh iya, tadi saya lupa mengatakan bahwa pada tahun 1984 itu
saya menikah. Yang menikahkan juga Pak Hendra dan Bu Hendra menikahkan saya itu ya. Jadi itu yang nggak bisa saya lupakan. Maka ketika apa ya? Ketika Bu Hendra harus menghadap Tuhan, itu saya benar-benar merasa sangat kehilangan karena apa ya, Bu Hendra dan Pak Indra ini bagi diri saya itu seperti pengganti orang tua di Jakarta. Dalam mengalami masalah keluarga itu berkali-kali Bu Hendra dan Pak Hendra itu merupakan orang yang pertama tempat saya mengadu, sehingga Bu Hendra itu menemani saya di kala saya sangat memerlukan memerlukan perlindungan dan bantuan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah Bu Hendra dipanggil Tuhan dan tahun berikutnya Pak Hendra dipanggil Tuhan, saya merasa seperti kehilangan orang tua saya yang kedua ya, seperti itu. Namun begitu besar karunia Tuhan ya. Tadinya saya khawatir, lalu siapa yang memimpin sekolah ini? Siapa yang bisa melanjutkan sekolah ini? Seperti itu. Rasanya pada saat itu saya sudah tidak mungkin lagi lah bekerja karena siswa juga mulai merosot jumlahnya ya. Ketika itu saya masih masih meragukan kepemimpinan Bu Herdin ini. Untung dari kita guru-guru ada yang satu orang yang dipercaya, Pak Wandi dipercaya untuk mendampingi Bu Herdin gitu ya. Tapi dalam pendampingan ini saya melihat bahwa Bu Herdin itu dari saya anggap seperti anak yang masih kecil ya, karena saat saya tahu persis perkembangannya saat dia masih sekolah SD, sekolah SMP, lalu selanjutnya dia kuliah di Amerika, kemudian ke sini kan bidangnya itu beda ya. Jadi bagaimana untuk memimpin sekolah ini? Tapi ternyata Bu Herdin ini ya orangnya tuh mau meningkatkan diri. Yang bukan bidangnya dia mau meningkatkan diri dan mencari solusi bagaimana sih bidang pendidikan itu harus ditingkatkan. Nah, sampai sekian ini, sampai tahun-tahun sekarang ini, saya merasakan bahwa Bu Herdin ini sungguh luar biasa. Saya merasa bangga bahwa dia bisa menggantikan ya ayah ibunya atau Pak Hendra dan Bu Hendra ini sebagai penerus ya untuk mengelola yayasan ini. Karena Pak Hendra dan Bu Hendra ini orangnya sangat sangat ulet, tekun dan low profile gitu ya. Walaupun dia itu sebagai seorang penyumbang dan nopang yayasan lain, tapi dia tidak sombong, tidak memegahkan diri gitu ya. Walaupun dia pemilik yayasan ini, tapi sangat merangkul dengan karyawan seperti saya, seperti makanya ada beberapa dari teman-teman saya yang usianya seharusnya sudah pensiun tapi masih dipertahankan untuk membantu mengelola sekolah ini. Dan mereka pesan, anggaplah sekolah ini menjadi milik kita, jadi tidak usah diminta seperti itu pun. Dari saat pertama kali masuk dari sekolah saya, pertama saya sekolah itu ditekankan bahwa
dedikasi yang utama. Jadi pengabdian itu yang utama. Maka sampai sekarang pun itu yang saya pakai dalam mengabdikan diri di sekolah ini sebagai pelayanan seperti itu. Nah, yang terakhir ternyata siswa-siswa yang lama gitu masih mengingat saya, itu merupakan kebanggaan. Kemudian saat itu ada anak-anak yang tidak mau digantikan dengan guru lain saat dia harus menerima bimbingan, itu juga merupakan kebanggaan dan merasa bahwa saya tuh masih diperlukan seperti itu. Nah, saya merasa bersyukur sekali bahwa tahun depan ini saya juga sudah 40 tahun ya mengabdi di sekolah ini ya, dan pas sekali sekolah ini juga tahun ini mencapai usia 40. Nah, akhir kata saya ucapkan selamat ulang tahun ke-40 untuk sekolah HK. Semoga semakin jaya dan membanggakan bagi kita semua.